Di podcast ini pegang omongan, gue akan pegang omongan lu supaya lu tetap membantu orang. Oke, halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Kali ini hostnya tetap bersama gua, Belmondo Scorpio. Dan hari ini, gua kedatangan satu bintang tamu. Seorang politisi muda, pengusaha muda, suami artis pula. Siapakah dia, Bang? Rob Clinton Kardinal. Selamat datang, Bang. Makasih diundang. Oke, sama-sama. Apa kabar nih semua? Sehat. Sebelumnya gue mau nanya Scorpio. Jangan nanya. Gue nanya. Gue nanya dulu. Lu apa yang lu mau tanya? Namanya Scorpio karena bintangnya Scorpio. Salah. Apa tuh? Gue bintangnya Pisces. Oh gitu. Iya, nama Scorpio karena ayah gua yang zodiaknya Scorpio. Oh gitu. Iya, ini memang gua kena tembak kan, udah gua bilang jangan nembak duluan. Cuman Bang Clinton ini adalah seorang politisi. Kita mulai dari politisinya dulu ya. Boleh. Bang Clinton ini politisi Partai Golkar. Ya. Ketua MPG Golkar Jakarta. Ya, bener kan? Terus kemudian nyalek juga di Golkar, terus nyaleknya di DPRD DKI, Dapil 3 Jakarta Utara tuh. Kecamatan mana sih kemarin tuh? Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok, masuk ke Tanjung Priok ya. Ya. Dan di pencalekan kemarin ya belum rezeki ya Bang ya. Belum rezeki dan ya bisa dikatakan kalah, gagal lah udah ya. Dan gagal kalau udah nggak jadi politisi lagi kan masih berjuang terus. Masih berjuang terus. Dan sebelum kita lebih jauh, gue mau tanya dulu. Gimana perasaan lu ketika lu tahu lu kalah gitu? Dari awal sudah siap sih. Oh ya. Kan berkompetisi kan. Ya. Jadi ini bertanding untuk ini, bersiap-siap untuk kalah gitu ya. Harus sudah siap. Kalau nggak siap untuk kalah nanti masa gue mau demo di depan MK? Iya sih. Oh iya kan ya. Ngapain demo depan MK ya? Iya ngapain? Itu kalau kalah karena memang pada yang pilih kan orang banyak. Iya. Kalau misalkan ada kekurangan 1 dan 2 hal ya itu wajar lah. Tapi maksud gue ya harus terima. Harus terima ya. Kenapa kemarin lu milih Dapil 3? Kenapa? Karena memang orang sana, tinggal di sana. Oh, lu tinggal di daerah sana. Jakarta Utara. Oh, jadi sama. Gua juga gitu. Gua tinggal di Jaksel, ya Dapil gua Dapil Jaksel. Yeah. Karena lu di utara, lu pilihnya Dapil Utara gitu. Iya, yang lebih banyak orang kenalan, ada banyak tarikat. Tetangga gitu ya. Dan kenapa harus Golkar? Ini gua nggak bisa bohong pastinya. Pertama karena bokap gue juga ya. Jadi bokap gue yang mengenalkan ke dunia politik pastinya. Bokap lu kan DPR RI kan? Iya, betul. Terus bokap gue mengenalkan ke dunia politik dan partai yang pertama kali gue kenal pasti Golkar. Iya. Dan gue ngeliat memang banyak orang mau masuk Golkar. Terus kalau kenapa gue dapet istilahnya kemudahan untuk masuk sana dan memang partainya udah partai besar ya. Maksudnya jadi belajar paling pas di sana lah gitu. Jadi ya kita nggak bisa bohong juga. Bokap udah di Golkar. Ngapain tiba-tiba gua pilih PSI kan gitu kan? Kan nggak nyambung. Nggak ditawarin. Oke, kalau misal di 2029 lu ingin bertarung lagi gitu. Yeah. Terus ayah lu memberikan kebebasan, lu bebas deh mau tarung caleg boleh, nggak tarung boleh. Kira-kira lu akan bertahan di Golkar atau pindah partai? Atau tergantung tawaran sebenarnya, Bang? Enggak sih, kalau bokap sebenarnya bebas. Bebas ya? Gue mau maju dari manapun. Oke. Ada dorongan dari dia nggak sih masuk Golkar? Nggak ada. Jadi bahkan awalnya malah nggak boleh katanya. Oh, nggak boleh nyalek. Takutnya anaknya ini main-main doang kayaknya. Main-main nggak usah gitu. Oke. Karena nggak mudah ya. Maksudnya kalau mau jadi maksudnya anggota DPR yang benar kan nggak mudah. Iya. Nggak segampang itu gitu. Kayak contoh bokap gue dapilnya Papua, dia hampir tiap bulan harus pergi ke sana bolak-balik. Oke. Nah, jadi sebenarnya nggak mudah. Jadi kata bokap gue kalau bercanda-bercanda mending nggak usah. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan dari partai manapun terserah. Terserah. Tapi kalau misalkan pindah atau nggak pindahnya itu sih gue nggak bisa ngomong ya. Tapi yang sampai sekarang sih gue pasti masih di Golkar. Oke, karena pengalaman gue kan juga politisi lah ya. Pengalaman gue tuh biasa kalau bosnya bapaknya tuh udah anggota dewan ya, politisi besar, biasa anaknya jadi.
Nah ini anomali nih, bapaknya DPR RI kok anaknya nggak jadi. Ini ada yang salah dengan ayahnya atau anaknya ini? Jadi ini, gimana tuh? Kalau mau paksa jadi, pasti bisa jadi. Oh siap, terus? Gue yakin 1000%. Kalau gue melakukan cara yang mereka lain lakukan yang sekarang duduk, gue pasti bisa. Ya oke. Cuma gue gak mau posisi sampai sana. Gue dari awal sama temen-temen yang bantuin yang gue bilang gue gak mau pakai cara seperti itu. Ya kayak caranya PSI lah. Kayaknya kan berperang aja. Apa gitu. Pula cara gue? PSI caranya baik dan jujur. Nah itu makanya berperang aja. Oke. Kalau contoh misalkan, ini yang gue gak tahu ya. Gue gak bisa dibilang ini informasi-informasi di lapangan aja. Setidaknya yang duduk sekarang di dapil gue itu modalnya aja kali 3 kali 4 semua. Dari gue pribadi lah kayak gitu. Dan itu menurut gue udah gak masuk akal. Mereka ngapain nyampe sana, dan mereka kebanyakan pengusaha-pengusaha besar juga. Jadi kadang-kadang gue bingung nih kalau udah buang segitu banyak mereka mau cari apa gitu. Kalau kata teman gue Bang Rian Ernest itu tidak ada menang terhormat. Yang ada tuh menang bermasalah atau kalah terhormat katanya. Jadi lu pilih mau menang bermasalah atau kalah terhormat sebenarnya. Lu sepakat gak sih dengan kata-kata itu? Iya, sepakat lah. Yang penting kita udah coba yang terbaik tuh. Nah, jadi kalau misalkan kemarin kalau by information kayak kalah cuma 500 suara kalau misalnya. Lu selisih 500. Wah, nyesek banget tuh Bang. Aduh. Jadi bahkan gue bilang kalau mau paklan banyak belum masa sih. Kayak kalau mau paksa bisa pasti, yakin gue gitu. Dengan segala mohon maaf nih KPU ya, kita bilang celah ya, jadi kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan segala macam ilmu dan lain-lain, itu pasti bisa gitu. Ilmu tenaga dalam ya. Tapi ngapain sampai sana? Ya. Dan memang itulah yang membuat sebenarnya kesan lu berpolitik tuh menjadi menyenangkan gitu ya. Karena bertemu orang ya udah kalau ibu mau pilih ya boleh, kalau nggak pilih ya nggak ada masalah kan. Dan bahkan tim gue lebih gak rela daripada gue. Jadi dia yang gak rela gimana nih? Gak rela, maksudnya gue gak terpilih, mereka yang lebih gak rela. Karena bantuin capek dan lain-lain. Gue bilang gue aja yang dipilih gak dipilih aja lebih rela. Kenapa kalian gak rela gitu? Harus siap. Ini duit gue yang habis gitu. Tapi banyak makan modal gak sih waktu lu nyalek di Jakut? Gak mungkin. Kalau gue bilang gak ada modal gak mungkin dong. Karena kan caleg pasti harus ada modal. Ada baliho, ada spanduk gitu. Pasti itu ada. Karena tapi ya memang ya tadi gue bilang modalnya masih kalah sama yang jadi lah. Dan kesan apa sih yang paling kena di hati lu ketika lu nyalek turun ke lapangan tuh, ada gak sih yang lu teringat sampai hari ini? Pastinya pendidikan ya. Gue tuh peduli banget sama pendidikan. Jadi the reasons gue mau turun ke sana karena masih sangat kurang. Bahkan di kota DKJ sekarang itu ngomongin, bukan DKI Jakarta. DKJ ini kayak contoh anak SD harus ada yang tunda karena biar bisa masuk negeri. Karena jumlah sekolah negeri kurang. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau sampai sekarang gue masih di sana ngelihat kekurangannya di situ. Jadi itu yang masih mengena banget. Jadi kalau kebetulan bokap gue di Komisi 10 kan. Kan ada Komisi 10 itu pendidikan. Ya, jadi ada PIP, ada KIP di sana. Jadi kalau misalkan yang nggak dapat kebagian misalkan KJP, sekarang gue bantuin sih. Kalau memang mereka dapat hak bisa dapat dari bantuan dari pusat juga. Oke, jadi kemarin itu waktu lu nyalek di Jakut itu, salah satu isu yang paling concern itu adalah isu pendidikan di lu ya. Isu pendidikan, karena mereka itu kalau gue tanya sekarang semuanya itu. Mereka nggak tahu kalau misalkan BPJS gitu nggak terlalu peduli deh. Mereka nggak peduli. Soalnya kalau di PSI BPJS gratis. Nggak peduli karena mereka kalau misalkan BPJS kalau mereka kan sakit, kalau ke rumah sakit itu kan biasanya kalau bener-bener udah sakit banget. Kalau cuma sakit flu batuk kayak mereka ke rumah sakit, jadi nggak terlalu. Kalau isu gue memang di Jaksel BPJS. Karena mungkin anak Jaksel sekolahnya udah lancar kali. Gue nggak ngerti ya Jakut sama. Bener, setuju. Kalau di Jakarta Selatan contoh sekolah unggulan banyak. Di Jakarta Utara itu cuma satu. Dari cuma satu sekolah SMA unggulan. Ya, kalau selatan udah banyak. Jadi memang secara infrastruktur sekolah juga kurang. Dan itu kemudian yang menjadi gambaran lo dan menjadi isu yang lo bawa juga salah satunya ke masyarakat, turun ke bawah gitu. Ya, jadi makanya kalau kemarin terpilih gue maunya di Komisi E juga memang. Oke, dan berapa kali sih lu rajin turun gak sih waktu nyalek kita? Tiap hari turun. Tiap hari turun. Oh, karena rumah lu di situ. Ya, turun di situ dan memang. Jam berapa lu turun? Biasanya gue bagi jadi 3. Oke. Sebelum makan siang. Oke. Terus sore. Sebelum maghrib sama habis maghrib. Bagi-bagi kartu nama, kenalan, ngobrol santai, ngonten. Ya, ngonten ada juga. Karena di Jakarta nih caleg DPRD provinsinya tuh cepat ketahuan. Karena aktif banget konten tuh. Dan karena ya itu terlalu banyak pilihan ya. Gue tipe orang salah satu yang nggak setuju dengan jumlah partai yang terlalu banyak. Lu pemahaman lu setuju dengan itu ya? Kurang setuju. Kurang setuju ya? Karena contoh misalkan kemarin ada 15 atau 15.
18. 16 ya, 16 18. Apa kali 9 coba kalau misalkan di dapil gue kali 9. Pusing orang lain. Ya, pusing. Lu bawa kertas simulasi itu enggak sih? Bawa, Kak. Oke. Ya, contoh kan. Contoh. Spesimen lah. Oke. Kita kasih contoh. Tapi maksud gue kalau misalkan 9 kali 18 itu berapa orang? Dan waktunya cuma 3 bulan untuk mengenal. Nah, makanya always yang incumbent doang yang menang. Sih, karena namanya satu udah besar. Ya. Dan gimana ya kalau karena gue nyalek juga, jadi gue paham betul tuh apa masalah nyalek terus gini kan di dapil gue ada gini bang masalahnya bang. Ini orang nggak pernah turun, nih kan, nggak pernah muncul juga, ya kan. Balihonya pun nggak ada, kecil aja dia punya. Sosmed pun nggak jalan, tapi giliran udah pemilihan suaranya puluhan ribu, lama tiba ini orang bener nggak sih? Nah ini gue gitu tuh. Ya lu tahu lah. Masalah ini ya, kalian dengar ini semua ya, DPRD yang gue sebut ini ya. Ya gitu lah caleg siluman. Jadi kita ngomongnya kan. Ya caleg siluman. Jadi nggak tiba-tiba kok dia. Bahkan mungkin biasa posisinya nggak tepat nomornya juga nomor bawah gitu kan, nomor orang nggak lihat. Itu nomor 12 beliau ini. Iya, jadi itu memang kita bercandanya kita ngomongnya caleg siluman. Caleg siluman ya. Mungkin kadang-kadang kalau bisa ngelihat gejala-gejalanya itu kalau misalkan yang kayak gitu, kalau memang mereka bermain curang, bisa dilihat adalah suaranya kalau dibuka hampir pasti setiap TPS ada dan rata. Iya. jadi nggak ada. Kalau ke yang normal, yang serius kan harusnya kan ada ini dong. Dapil kuatnya di mana? Ya. Kalau gua kan kuatnya di satu kelurahan gitu kan. Iya. Oke. Nah kalau yang siluman ini biasanya bisa rata di semua TPS ada suaranya bang. Dan harusnya kan secara logika kan nggak mungkin. Iya. Karena nggak mungkin semua TPS lu kejar ke sana. Iya, tapi gimana ya? Udahlah lewat. Itu contohnya. Kita jadikan pembelajaran aja, Bang. Ya, mungkin lain kali kita turun jangan di satu titik, semua titik biar semua TPS ada kali. Masalahnya nggak mungkin sampai kita turun. Contohnya di tempat gue 2.400, gue satu hari mau berapa kali? Iya juga sih. Iya sih, benar-benar itu caleg-caleg siluman yang menurut gue ya mudah-mudahan bisa diperbaiki lah entah kapan ya. Teman gue mau nanya juga terkait kampanye lu. Dan kan gue tadi kenalin di awal ya. Politisi, pengusaha, suami artis. Nah, lu bawa istri lu ini kampanye gak sih? Pernah gak sih? Pernah, tapi cuma terakhir doang. Cuma pas ulang tahun doang. Pas ulang tahun ya? Pas gue ulang tahun, karena kebetulan gue ulang tahun tanggal 6 Februari. Pemilihan kan tanggal 14 Februari. Iya. Nah, dia kebetulan di sana Chelsea mau lihat juga lah. Maksudnya istri gue mau lihat gimana biasa di sana. Dan kebetulan udah terlalu masif dari bawah setiap kali gue turun. Istrinya bawa dong. Sebenarnya lebih pengen ketemu istri lu ya, dibanding lu bang. Jadi sebenarnya gue nggak mau, maksudnya gue nggak mau terpilih karena Chelsea gitu. Meskipun gue paham itu, gue paham ya. Karena buat apa gitu? Kalau kayak gitu dari awal aja dia yang suruh maju. Iya. Kalau misalkan kayak gitu kan. Tapi maksudnya akhirnya ya, karena momen ulang tahun bukan kampanye, jadi gue bahkan orasi atau kampanye nggak, cuma cara ulang tahun makan-makan, selamatan dan lain-lain. Habis itu gitu aja. Cuma itu doang. Dan apa tadi bercandaan kita itu? Kalau misalnya lu pasang baliho, billboard, namanya tetap Rob Clinton Kardinal. Ya, nomornya tetap sekian, tapi foto ganti ke Chelsea gitu. Pasti inget kan? Pasti ingat. Dibanding muka gue gitu. Karena banyak kasus tuh yang gue ceritain juga tadi. Banyak caleg-caleg yang kadang fotonya ganti foto kartun, ganti foto Ultraman. Nah, ada juga caleg-caleg begitu bang. Ya karena kan tumpang tindih. Iya. Maksudnya karena kan terlalu banyak satu jalan misalkan. Iya. Dan kita harus membuat sebuah strategi supaya si barang ini diingat sama orang gitu kan. Kalau foto kita gini doang kan berjejer tuh full tuh kan. Dan tantangannya kan caleg tuh di 2024 ini apalagi medsos sudah rame tuh itu tuh gambar gitu ya. Iya, kalau nggak pakai cara PSI lah ya. Nempel banget semuanya. Jadi sang rame-ramenya. Kalau di baliho gua tuh atasnya Pak Jokowi, Bang. Kenapa lu kemarin nggak Pak Erlangga gitu ya? Kalau kemarin Pak Jokowi, kalau PSI. Dan gue geser lagi nih, selain pembahasan politik nyalek-nyalek kita di Golkar ini. Lu sebelumnya juga seorang pengusaha dan cukup aktif di bidang e-sport, benar ya? Dan lu adalah salah satu foundernya Onyx. Iya. Onyx ya. Gue tahu Onyx ini karena biangnya cantik. Oke. Itu siapa sih yang buat ide tuh? Oke juga menurut gue tuh. Temen lu kali ya. Itu gue dong. Kebetulan gue udah gak ada dalam lagi sekarang. Iya. Itu mereka punya decision karena pada waktu itu memang ya arahnya ke sana ya. Karena itu kan
at the end of the day harus ada idol di dalam sana. Nah, itu mungkin arahnya. Dan gue pengen tahu aja alasan lu kenapa pada akhirnya mendirikan Onyx gitu. Sebenarnya memang dari awal gue sukanya main e-sports gitu. Apa, Mobile Legends? Enggak lah, Mobile Legends kan baru-baru. Maksudnya zaman warnet. Oke, gitu. warnet. Jadi karena dari tahun 2008-2009 gue main warnet. Point Blank, Seal, Antartika apa sih? Gitu-gitu semua lah. Kayak zaman dulu sempet kayak bisa nginep di warnet 4 hari gitu. Jadi ya zamannya berawal dari sana. Cuma pada waktu itu sangat susah untuk membesarkan industrinya. Karena satu, keterbatasan yang lain. Kan kalau main di warnet berarti kan yang mampu cuma yang punya warnet atau enggak warnet itu jadi sedangkan kalau di sekarang kan karena kenapa mobile game bisa masif tuh karena semua orang punya handphone. Oh iya, benar itu. Dan Indonesia kayaknya yang paling masif mobile game sih percepatannya gitu. Dan itu yang ide dasar lu ketika lu mau buat sebuah e-sport gitu ya. Iya. Game gitu ya. Jadilah Onyx lahir gitu ya. Onyx lahir di sana karena memang pada waktu itu gue sempet yang paling buka mata gue tuh itu pertama kali kalau nggak salah MPL season 1. Itu Mobile Legends ya? Mobile Legends season 1 tuh di Taman Anggrek. Di Taman Anggrek. Gue lagi kesana, diajak teman gue, ayo nonton. Gue tadinya ya udahlah iseng aja lihat, ramenya luar biasa, full mallnya sampai orang nonton di liftnya Taman Anggrek kan, see-through tuh. Jadi karena udah nggak bisa berdiri, orang nonton dari lift. Jadi liftnya naik turun tapi orang buat nonton itu. Nggak keluar ya? Nggak keluar. Nah, jadi gue bilang gila semasif ini gitu. Jadi dari situ kepikiran lah. Gitu. Membuat Onyx itu ya. Tapi kan lu pada akhirnya jadiin juga nggak sih bang? AFG itu nggak sih? Asosiasi. Jadi setelah gue keluar dari Onyx, gue bikin Asosiasi Video Game Indonesia namanya. Dan itu kan syaratnya adalah lu harus adil kepada setiap. Makanya gue keluar dari Onyx. Makanya lu keluar ya. Kalau nggak kan pasti kan bantuin dia terus susah. Dan masih AFG nggak sih atau gimana sih? Masih. Cuma sekarang memang gini kan lebih fokusnya kan sekarang udah ada PB. Dulu kan belum ada PB ya. Kalau gini sekarang fokusnya ke video-video gamenya aja. Kayak contoh ke game providernya, publishernya dan atau paling banyak sekarang gue bantuin justru studio-studio lokal. Studio lokal untuk gaming studio lokal. Oke. Karena mereka gaming studio lokal kita masih sangat kurang, terbatas lah. Apa yang bisa lu promosiin di GeoLive ini satu? Ada Nomina Studio, ada gitu, Clear Engine, dia ada Web3-nya, ada yang normalnya Web2-nya ada. Jadi memang semuanya 40 orang kalau nggak salah yang kerja semuanya orang Indonesia gitu. Nah, itu yang kurang-kurang karena memang untuk bersaing sama game luar, mereka budgetnya luar biasa. Iyalah, apalagi game-game kayak PUBG tuh gimana ngalahin itu. Ya makanya kalau nggak salah kan kemarin ada Perpres 19 percepatan dunia game internasional sama Pak Jokowi dikasih dibikin. Cuma mungkin gue yakin mereka juga bingung cara menerapkan itu gimana gitu. Karena gimana cara menerapkan kalau terjadi gitu. Kalau lihat di Google aja semua timnya menterinya bos. Senior gimana lah, ada Pak Luhut di sana, ada Bu Menku di sana, ada Parekraf juga pastinya di sana. Cuma kalau maksud gue mereka ini aja nggak tahu cara mau mulai dari mana gitu. Oke. Gimana caranya mau melakukan percepatan? Gue sempet ngomong sih, maksudnya lu harus rangkul yang beneran mengerti ini. Kalau nggak ngerangkul mengerti ini, akhirnya cuma jadi perpresan aja. Karena ya udah. Karena yang ngerti masalahnya orang yang ngerjain industri ini tiap hari. Itu Perpres tahun berapa sih keluarnya? Baru tahun ini, tahun lalu? Tahun ini. Oke, dan gue mau nanya, lu akan aktif nggak sih untuk membantu Perpres itu atau Menparekraf gitu? Kalau gue diminta bantu, gue akan bantu. Cuma kalau gue yang bantuin dong, ngapain? Oh iya. Ya, tolong Pak diajak nih Pak. Kalau nggak nanti jadi angin itu aturan gitu. Ya, kemungkinan kalau udah mau deket Oktober kan udah ganti Perpres lagi nanti. Tapi nggak apa-apa. Mas Gibran bilang dia sangat mendukung hilirisasi digital Pak. Ya, jadi setelah ini gue masih mencoba cari waktu Mas Gibran habis kampanye ini. Karena gue mau ngomong itu kalau memang serius dilakukan dilanjutkan. Ya harus ada yang maksudnya bukan yang jelas, maksudnya harus ada orang yang mengerti di dalam sananya gitu. Oke. Dan ya mudah-mudahan lo dipanggil lah. Mudah-mudahan lah. Soalnya kalau di Korea itu beneran kayak setiap game studio tuh dimodalin, dibantuin gitu. Dan kalau kita masih bicara tentang yang game-game ini bang ya, dan lu kan juga AFG ya. Dan ada tuh beberapa kemarin itu berita atau isu tuh yang bilang beberapa video game itu yang ada kekerasan itu mau diblokir lah. Tapi lu pernah dengar gak sih bang? Pernah denger. Nah gimana tanggapan lu tuh? Kan kalau kita bahas kekerasan, Mobile Legends pun main pukul-pukulan, PUBG pun tembak-tembakan. Ini gimana nih maksudnya? Gue udah tanggapan dari lu. Sebenarnya
bukan salah dari gamenya sih sebenarnya, lebih kembali ke edukasinya juga sih sebenarnya. Gimana? Makanya di sekolah-sekolah itu pentingnya ada edukasi tentang gaming, karena di luar negeri kan udah mulai itu kan. Ekskul ada gaming dan lain-lain. Itu untuk ngasih tahu ini itu bagian dari game dan bagian dari rekreasi. Jadi bukan untuk direplikasi di dunia nyata gitu. Nah, kemudian adalah contohnya ke orang tuanya juga harus ikut, karena memang ini kan semua orang udah main ya. Maksudnya anak-anak kecil gue tahu memang lumayan, kadang-kadang gue juga bingung ini gimana ya cara kontrol mereka, karena contoh misalkan masih belum, masih kelas 1 SD 2 SD itu udah ya anak umur 6-7-8 tahun dikasih ibunya mungkin uang jajan, pergi ke Indomaret, tolong top up kan gitu banyak kan. Iya banyak ya, itu maksud gue memang yang kayak gitu kadang-kadang gue ngeliatnya juga wah ini gimana ya cara kontrolnya. Dan gitu. itu masih sampai hari ini isunya tuh masih jadi apa ya, belum ada orang yang cukup concern melihat fenomena itu tuh, sehingga mereka belum tahu cara ngaturnya gitu. Dan dari lu gimana tadi, lanjut? Ya contoh kalau misalkan kayak kemarin, contoh pas gue kampanye aja, karena pasti memang anak kecil nggak boleh kampanye, tapi yang pasti aja lewat pas gue liatnya pasti ada dong, dan mereka kemungkinan tahu, gitu kan, karena mereka nontonin terus, pikirnya bang bagi skin bagi gitu. Jadi ada yang nanya, oh ini yang unik minta skin bang gitu. Itu kenapa gue bilang kalau gue mau menang dengan cara yang kayak begitu bisa aja. Okay. Gue bisa aja minta skin ke mereka gitu. Ke dalam sana anak-anak yang pilih gue yang umur 17 mau gue kasih skin kalau menang. Itu oke juga bang, di Bali harusnya lu buat kemarin. Gue bilang kalau mau kayak gitu mau gue tantang KPU, tahu dari mana gue kasih mereka skin. Mereka aja nggak ngerti gitu. Yang milih gue kasih skin epic. Pasti banyak. Gue tinggal kasih ke komunitasnya, orang gue tahu, orang gue pegang juga datanya. Kalau perlu lu nyoblos dulu, lu fotonya kirim ke gue, skinnya gue kirim. Dan mereka pasti akan melakukan itu. Iya. Orang mereka capek-capek ikut redeem, ikut quest dan lain-lain untuk dapetin itu. Gue cuma kasih gratis, kalau vote gue aja, lu juga nggak tahu kan mau vote siapa. Gitu kan. Vote gue dapet skin ya. Iya kan, nggak, maksud gue kalau mau kembali kalau mau pakai cara-cara yang seperti itu bisa aja. Cuma kan nggak lah, etis lah. Kemudian kalau misalkan tadi kembali ke sana, caranya gimana? Tetap harus ke asal paling awal adalah mereka yang menawarkan jasa-jasa ini. Contoh misalkan vouchernya, gamenya, mereka yang harus kita mintain. Contohnya dana CSR atau dana apa itu untuk bantuin ngasih pendidikan gitu. Oh, atau jangan-jangan kalau misalnya orang belanja di satu toko yang jualan itu gitu kan, kalau dia lihat anak kecil mau beli diamond, dia langsung bilang, umur kamu berapa? Kamu luncur umur, nggak boleh beli. Ya harusnya kalau nggak ada yang mendampingi. Iya. Tapi kan bisa diakalin juga tuh lewat apa? Beli pulsa sendiri gitu. Soalnya gini kan, kalau misalkan di luar misalkan karena Indonesia jumlah pemakai kredit card atau online-nya digital kan masih kurang lah, belum sebanyak keluar. Makanya pasti transaksinya tetap akan cash gitu. Nah, maksud gue harus dari sananya ada kesadaran diri lah. Memang kalau peduli ya harus dibatasin, bukan dikasih pendidikan lah, diajarin gitu. Diajarin, lu nggak boleh gitu ya? Ya nggak boleh, tapi jangan tiap hari itu. Misalkan orang abangnya kan ini anak tiap hari top up terus. Lu apa sih yang lu kejar? Ya maksud gue karena memang ini kembali, makanya ini butuh rame-rame, nggak bisa ngerjain sendiri. Iya sih. Dan mungkin salah satu pintunya adalah lu sebagai ketua AFG ya, mungkin bisa memberikan masukan itu sama pemerintah ya. Soalnya isunya tuh dari dulu tuh gitu-gitu aja bang. Kalau nggak game yang rencana diblokir, adalah seorang ibu yang anaknya game online terus banyak hutang gitu kan, ngerti? Biasa pakai credit card kan. Pakai credit card gitu-gitu itu, dan itu menjadi sebuah masalah yang hari ini sebenarnya belum selesai itu. Ya karena memang ini panjang ya. Karena kita baru maksudnya baru terpapar dengan game ini mungkin 5-6 tahun. Semasif ini ya. Semasif ini mungkin 5-6 ya bisa ngomong lah 8 tahun mungkin yang semasif ini. Tapi kita bisa belajar dari Korea, bisa belajar dari Filipina, bisa belajar dari Vietnam. Mereka kan mengalami hal yang sama. Solusi dari mereka lu tau gak sih? Mereka pasti ya pendidikan ada batas umur untuk beli, dan mereka game-game yang ada di sana mereka harus melakukan namanya istilahnya sosialisasi lah ke orang tuanya supaya orang tuanya sadar ya. Kadang-kadang orang tua juga nggak sadar. Anak gue kasih uang terus dibuat beli apa kan nggak tahu, nggak dicek-cekin gitu mas. Harusnya lu buat proposal, uang lu buat apa, pertanggungjawaban ya kan. Dan kayak ormas juga. Tiba-tiba izin tambang luar. Nggak ya mas, maksudnya. Ya ini kembali maksudnya dana pemerintah yang kita punya banyak. Maksudnya contoh gue masih berapa kali bukan berdebat, kasih masukan. Gue kurang setuju kalau cuma game kita yang dibawa keluar, karena kita target marketnya. Jadi kadang-kadang wah ini game kita ditaruh di misalkan di Jerman atau di mana gitu, dipromosikan di sana dan bangga katanya Indonesia diundang ke sana. Menurut gue salah. Pasti mereka seneng lah orang kita target marketnya. Harusnya kalau kita target marketnya mereka yang datang ke Indonesia. Kenapa kita yang ke sana? Itu logikanya kebalik tuh ya. Iya. Karena menurut gue untuk ngirim orang ke sana untuk buka booth dan lain-lain habisin uang berapa?
Belum lagi gimana tiketnya lah inilah ya. Dan nggak ada konversinya. Ya kadang-kadang kita harus ngomong juga di sana acaranya 1 hari, mereka seninya seminggu. Iya. Betul. Dan itu menjadi masalah juga tuh terkait game ya. Dan kita akan geser lagi bang. Tadi politik di awal udah. Di kedua tadi masalah AFG dan game udah. Yang ketiga adalah terkait suami artis. Nah ini di Olef nggak pernah bahas suami artis. Ketika istri lu tahu nih, lu mau nyalek, apa tanggapannya? Nggak langsung iya sih. Nggak langsung iya? Nggak. Oh, cekcok dulu rumah tangga ini. Oke, gimana? Nggak cekcok lah. Nggak cekcok ya? Maksudnya ngobrol lah. Maksudnya, diskusi ya? Diskusi kan udah bukan sendiri. Ya betul. Kalau gue sendiri, masih pacaran beda. Ya, gue nggak usah konsultasi. Tapi kan karena gue udah mau konsultasi kan ada syaratnya kan. Syarat dan ketentuan berlaku bang. Ya, maksudnya pas kita mau nyari ada ambil formulir, ada dan lain. Sebelum melakukan itu semua kita pasti ngobrol dulu. Ngobrol ke orang tua pasti. Kemudian ya karena udah punya istri, kita harus ngobrol ke istri saya. Kita dong, maksudnya kita nggak ngomong kan, wah ini tiba-tiba menyalon gitu. Nyalon bilang gua ya. Jadi yang satu pasti minta dukungan doa, kedua pasti dia juga pasti nanya tujuannya apa dan gimana dia pengen. Karena itu yang gue bilang, karena kalau gue misalkan melakukan hal-hal yang bodoh, misalkan gue jadi nih, terus gue melakukan contoh misalkan pakai honorernya siapa, saudara gue, temen gue kayak gitu, suka-suka gue lah kayak gitu. Bayar ini, bayar itu kayak si kawan yang pertanian ini. Nah, misalkan kayak gitu. Kan yang pertama kali diserang bukan gue, pasti Chelsea. Gitu. Maksud gue, dia itu harus tahu beneran posisinya di mana, mau serius atau enggak yang kayak gitu. Sama sih pertanyaan sama orang tua, karena kalau dukung, setuju karena Chelsea juga pun concern sama dunia pendidikan juga. Jadi awalnya tuh enggak dulu ya, karena dia pengen mencari tahu nih alasan lu sebenarnya nyalek mau ngapain. Enggak lah, maksudnya kenapa gitu. Kenapa? Ngobrol lah. Kenapa? Iya, pengen membantu bangsa. Membangun bangsa menjadi lebih baik, sayang. Tapi setelah dalam perjalanan ini, lu kan tiap hari tuh agenda lu tuh turun dapil, dia risih gak sih bang? Enggak sih, justru ceritanya lah, maksudnya ada kejadian apa di lapangan. Ini kan nggak selalu mulus-mulus ya. Ada aja lah yang aneh. Karena sepengalaman gue waktu nyalek juga kan, istri gue di rumah juga nanya tuh gimana selama di dapil ya, ada penolakan lah. Ya ada, jadi nggak segampang itu juga. Maksudnya nggak mulus-mulus aja lah gitu. Tapi memang di dapil nih bang, pas gue perhatiin itu yang paling enak, kita bahas ke dapil pula jadinya. Kalau anak cowok ganteng turun, ibu-ibu tuh langsung wah ini siapa gitu kan. Ya kayak gitu, tapi kan belum tentu milih juga. Coba buat euforia sesaat lah. Terakhir memang ibu-ibu begitu memang gak milih gue bang. Euforia sesaat. Tapi justru itu kan yang ngasih kita semangat ya. Iya. Kita setidaknya gini, terpilih tidak terpilih, terlepas dia mau pilih atau kita enggak, tapi kita udah memberikan mereka kesenangan hari itu. Iya benar. Dan itu biasa gue ceritain ke istri gue. Dan dia juga ikutan optimis. Oh iya nih nanti bisa, insya Allah kamu bisa jadi nih. Karena contoh kalau misalnya ngambil yang deket lah ya, gue ngambil Golkar aja, kayak misalkan Pak Bamsud tuh gagal 3-4 kali sebelumnya ya, sebelum jadi anggota DPR. Jadi memang ada rezeki dan jatahnya sih menurut gue. Gak usah Pak Bamsud bang, Prabowo aja kalah berkali-kali bang. Kalau itu kan susah, kontestasinya tertinggi. Prabowo kalah jadi kalau kalah sekali itu ya santai aja. Pak Prabowo juga kalah berkali-kali. Kemana kalau bener-bener kalah itu kalau berhenti bertarung. Kalau masih masih muda, masih ada 5 tahun lagi. 2029 ada niat lagi dong? Pasti. Ada 2029. Kalau sekarang sih gue bilang pasti lah kalau bilang sekarang. Oke. Karena memang dunianya dari sini udah nggak bisa setengah-setengah juga, dan memang masih pengen untuk membantu dari dalam lah. Mungkin kalau gue nanti udah sekali di sana dan gue merasa gue kurang bisa membantu, ya mungkin gue udah nggak mau lagi. Tapi udah izin belum nih sama kakak 2029 maju lagi nih? Udah nggak ada, udah tahu. Udah tahu ya, udah tahu niatan itu ya. Nggak usah. Oke, dan sebenarnya ini program pegang omongan. Jadi gue tuh akan biasanya nanya komitmen. Dan gue pengen tahu aja, kegiatan lu hari ini yang sifatnya social act ada nggak sih bang? Ada sih, hampir. Gue jadi sering sama bokap gue juga, kalau setiap kali bokap gue balik ke Papua Barat, Sorong, gue juga ikut turun. Oh iya? Karena gue sering ke sana, karena memang gue orang sana juga. Jadi gue ngebantuin sekalian ketemu orang sana, ngasih mereka bantuan, kayak misalkan nggak bantuannya adalah pendidikan dan ngobrol-ngobrol santai, ngasih mereka masukan gitu sering. Memang itu gue suka lakukan gitu. Jadi kalau yang tetangga gue kayak kemarin suaranya hampir full karena mereka udah tahu dari kecil gue memang suka kayak gitu. Jadi sosial yang lu selalu lakukan itu ya tentu berturun sama ayah lu lah ya ke dapil ya, bertemu dengan warga, ngobrol gitu ya. Saya dari dulu suka. Jadi kadang-kadang orang ngeliatnya kan ini cuma 5 tahun sekali. Ini everyday living buat gue gitu. Karena kontennya muncul pas nyalek doang.
Enggak, karena kan selama ini nggak pernah dikontenin. Oh iya, bener juga. Kan baru mulai. Gak boleh juga ria ini kan, menunjukkan kebaikan kita ke publik. Oh enggak, memang baru bikin social media yang gue sharing aja. Biasanya kan gue private kan si orangnya agak private lah. Terus kayak gue ngelihat justru karena ada bikin TikTok dan lain-lain, gue juga gak ngerti itu TikTok. Misalnya kalau gue yang pegang sendiri gue gak paham cara uploadnya gimana, gue juga gak ngerti. Itu maksud gue. Jadi dengan adanya tim yang ngebantuin sekarang ini, ternyata banyak orang yang terinspirasi dari sana. Ya udahlah, makanya gue lanjutin aja gitu. Oke, ini kita masuk pada topik terakhir. Ini kan eksekutif udah mau dekat. Ya pilkada serentak lah ya. Calon-calon gubernur, wakil bupati gitu-gitu. Ada tawaran nggak sih lu buat maju? Bukan dari niat lu dulu ya. Dari tawaran orang, ada yang nawarin lu nggak? Ya kalau cek ombak, ajak ngobrol-ngobrol ada lah. Banyak ngobrol-ngobrol, ini yang bahaya nih memang di politik. Ada. Tapi ada. Ada. Bupati atau wali? Maksudnya kabupaten atau kota? Kota lah. Kota. Iya. Kota. Oke. Wakil atau wali kotanya? Ada yang wakil, ada yang wali kotanya. Oke. Kayaknya kalau lu Bang pilih jadi wakil atau wali kotanya belakang aja milihnya. Enggak, tapi ini serius dari Golkar juga kah? Tawarannya tuh dari partai? Enggak, dari lintas partai. Lintas partai. Oh, karena kolaps ya antar partai ya. Karena ini kan lebih bebas kan. Dan lu sebenarnya lebih prefer eksekutif kan dibanding legislatif? Gue lebih prefer eksekutif karena menurut gue kalau legislatif tadi kita ngomong juga, karena kalau eksekutif kan kita harus kompromi ya dengan orang banyak gitu. Kalau eksekutif kalau memang niatannya mau memperbaiki bisa gitu. Eksekusi ya. Dan makanya kalau eksekutif bilang wah nggak bisa saya memperbaiki daerah saya, itu sebenarnya salah. Orang dia pasti bisa kok. Dananya selalu lebih dari cukup. Kalau kurang bisa minta pusat. Iya, bantuan bisa dia. Tergantung dia mau atau enggak gitu. Eksekutif. Kalau misalnya lu misalnya lu mencalonkan diri jadi seorang wakil atau kepala daerahnya di satu daerah mana yang akan lu pilih kira-kira? Pertanyaan gue spesifik kan? Oke, per pulau aja Bang. Pulau aja. Maksudnya gue tetap harus daerah yang gue ngerti. Oke. Atau setidaknya ada kedekatan sehistoris sama gue. Kalau misalkan gak ada tarikannya istilahnya lah. Iya sih, gak ada hubungannya ngapain. Kok tiba-tiba gue misalkan ya, kalau gue di Kalimantan gitu. Ngapain nih anak di Kalimantan gitu? Gak masuk ya? Gak ngerti, gak ngapain. Contoh misalkan kayak nyokap gue orang Semarang misalkan, Purwodadi, lebih kecilnya Purwodadi, mungkin dia tahu di sana, mungkin mau aja karena masih banyak keluarga, masih bisa tahu permasalahan di sana apa. Dan memang sebenarnya ada darah di sana kan gitu. Iya, jadi pengen sesuatu yang gue mengerti gitu. Oke, berarti tawarannya dari Jawa Tengah sekitarannya ya? Ya pokoknya nggak, di luar, di Sulawesi pun ada, karena ada orang oma gue juga ada Manado. Ada gitu. Iya. Tapi tawaran tuh pengen lu terima atau nggak sih Bang? Atau lu masih pikir-pikir, atau memang lu nolak aja sekarang belum bisa deh kayaknya? Kita ngobrol aja santai. Ngobrol-ngobrol. Pasti gue yakin kursi itu udah banyak yang ngincer lah. Iya sih, benar. Apakah gue lebih? Ya kita realistis aja. Kursi itu banyak yang ngincer. Apakah gue lebih layak dari mereka kan? Mungkin dia tinggal di sana selama seumur hidupnya gitu. Dan tantangannya kan adalah anak muda harus mengisi kursi-kursi eksekutif, kan itu tantangannya tuh. Iya, dan kalau misalkan dari gue ya, takutnya misalnya kalau gue cuma dipilih cuma karena mungkin ada ketenaran istri gue, ngapain juga. Pasti ujung-ujungnya itu nanti pasti yang mereka cari. Kalau gue sekarang memperhatikan lu tenar bukan karena istri lu aja, gue perhatiin ya, karena lu fokus di dunia PUBG tadi, yang video game itu, dan mencari kepala daerah yang sangat jago atau concern ya pada isu video game tuh sebuah ini ya, fenomena yang tidak pernah ada gitu kan. Biasanya kepala daerah itu Bang, isu yang mereka bawa tuh kalau nggak perekonomian, pertumbuhan, pertanian, daerah, macet, banjir, segala macam gitu ya. Jarang ada seorang kepala daerah yang isunya adalah kita harus memperbaiki tata cara video game di daerah ini. Jarang tuh Bang. Maksudnya sisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif gitu. Dan mungkin lu bisa membawa branding itu kali ya. Yang mengimbangi lah. Dan kalau memang video game berarti lu harus jadi wakil wali kota di kota-kota besar, Semarang, Surabaya. Cuma memang ini kembali gue problemnya dari pilkada serentak ya. Kita dalam 3 bulan itu akan dikasih terlalu banyak pilihan, dan kita udah nggak bisa mampu, dan kita pasti fokus selalu ke gubernurnya lah. Kita nggak mungkirin yang pasti kita kejar. Gubernur Jateng siapa, gubernur DKI siapa, gubernur ini siapa, karena kalau sampai kita ngeliatin ke kabupaten dan lain-lainnya pasti udah nggak ada waktu gitu. Dan ini bisa menimbulkan banyak orang-orang yang tidak pas untuk maju menurut gua. Oke. Bisa yang kabupaten ya, maksudnya bukan gubernur ya. Kalau karena semua mata news itu mengarah pada tokoh-tokoh besar gubernur tadi ya. Karena kan pasti kan mereka yang ada ngelakuin, ada debat kan di gubernurnya dan lain-lain. Kalau yang lain kan enggak. Dan serentak gitu. Dan kabupaten lain lagi debat, yang ditonton gubernur. Terus provinsinya pun pasti provinsi yang kelas A kan pasti yang ditontonin. DKI, provinsi-provinsi yang kelas D atau C kan yang lebih bawah pasti kan
terlupakan juga. Iya, gubernur ya Pulau Jawa ini pasti itu yang ditonton. Satu bisa orang yang nggak pas maju, dua rentan kecurangannya pasti akan lebih tinggi. Iya, karena setelah gue perhatiin berita itu, giliran ada calon-calon kepala daerah gubernur DKI misalnya, Budi Satrio Kaisang, ini gubernur daerah Sulawesi Utara, gue nggak tahu siapa. Tuh. Karena cuma fokus pada satu ini aja kan, satu kota-kota. Apalagi sekarang makin banyak public figure kan yang mau masuk. Iya, banyak. Nah itu, rata-rata mereka selalu jadi wakil. Iya, artis itu ya. Iya, selalu. Bang Raffi Ahmad kemarin Bang jadi nggak Bang? Nggak tahu ya kalau mereka mungkin jadi, mungkin gue tahu. Tapi kalau di posisi mereka, tapi mungkin akan banyak nanti gue yakin public figure yang jadi wakil. Oh gitu. Wakil kepala daerah. Karena paling mudah kembali, karena harus mereka kan kunci di wali kota nih. Misalkan wali kota ini adalah sosok orang terkenal, lokal heroes lah. Udah orang udah tahu nih orang baik, memimpin. Tinggal cari wakil yang terkenal. Udah jadi selesai. Pantes jangan-jangan yang ngajak ngobrol kalau lu terkenal Bang jadi wakil. Iya, makanya. Cuma kalau misalkan karena reason itu gue juga nggak mau. Gitu, iya sih ya. Lu kalau mau jadiin gue partner yang serius doang gitu ya. Ya kembali lagi tadi gue bilang kalau cuma mau cari jadi, gue bisa ngambil daerah-daerah yang tadi, yang orang nggak lihat, pasti jadi. Jadi aja ya. Kabupaten mana gitu ya. Pasti jadi, orang nggak lihat kok. Nggak tahu juga tiba-tiba jadi di sana. Iya sih. Dan itu masih jadi bahan obrolan lu lah ya sama dia. Kemungkinan sih ya kita lihat aja nanti gimana, tapi kayaknya enggak sih kalau misalkan daerahnya nggak, yang tadi gue bilang kalau daerahnya nggak cocok ya yang serius-serius aja lah. Pasti gue nggak akan paksakan gue di posisi mana hanya untuk batu loncatan, karena pasti kalau di tempat yang gue nggak istilahnya nggak ada kedekatan pasti kan jadi batu loncatan aja lah. Iya benar. Nanti jadi, dari sini ntar loncat lagi gitu. Iya. Dan ya jadikan obrolan aja dulu Bang di politik ini, karena di politik ini banyak banget yang ngajak ngobrol ini dan kita nggak tahu. Tiap hari ngobrol. Politik adalah ngobrol. Oke, dan gua juga mau tahu, selain lu ikut sama ayah lu tadi ke Papua gitu ya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, di Jakarta lu ada kegiatan sosial juga nggak sih? Kalau di Jakarta ini ngebantu, tapi nggak pernah gue sharing yang tadi gue bilang. Kalau misalkan orang butuh akses, meskipun gue nggak terpilih ya kan, tapi gue punya teman-teman di dalam. Misalkan orang kayak Bang, kita mau ke rumah sakit ini tapi ditahan, dipersulit, itu gue teleponin teman-teman yang di dalam, bantuin gitu. Lu bantuin gitu ya? Tetap bantuin. Jadi kalau misalkan kayak kembali, kalau misalkan ada teman misalkan yang punya company besar melakukan CSR, pasti gue kasih mereka juga. Oke. Dan kalau misalnya, tapi itu nggak pernah gue nggak pernah sharing gitu. Oke. Dan kalau ada yang minta tolong sama Bang Clinton, hubungin nih nomor staffnya Haidar. Jadi nggak ngejar lu Bang. Ya karena kalau misalkan kita bisa bantu, kenapa enggak? Ya kan itu ya senang juga bantu. It's good. Di podcast ini pegang omongan, gue akan pegang omongan lu. Supaya lu tetap membantu orang. Dan ya gue doain deh, mudah-mudahan di 2029 sama-sama rezeki kita kalau misalnya nyalek lagi menang. Harusnya mudah-mudahan menang ya. Dan apakah lu di Jakarta lagi atau enggak gimana? Itu kita belum tahu. Itu kan tugas partai kan, ada tugas partai. Tugas partai. Kita kan petugas partai, Pak. Karena kan ya mungkin bisa ditempatkan di mana. Atau mungkin tiba-tiba udah kan 2029 kan pasti akan sama lagi. Kita serentak lagi. Udah disiapin daerah mana. Daerah mana gitu. Kita siap sebagai petugas partai. Dan terima kasih banyak Bang Clinton udah hadir di podcast Pegang Omongan. Karena udah nggak kerasa ini pasti. Udah ya. Dan satu lagi Bang Clinton, kalau niat pindah partai PSI buka. Bukan kok gua jadi ini ya, jadi nawarin ya. Mas Kaisang boleh tawarin langsung. Sekali lagi terima kasih Bang Clinton. Terima kasih pemirsa GeoLive. Kita akan kembali lagi di podcast Pegang Omongan selanjutnya bersama narasumber lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Clinton. Terima kasih sama-sama.